Mbak Lilis, bawangnya udah dikupas belum? Jam 11 tamunya udah pada datang loh. Ini Bu Aisyah, saya kira masih ada yang lupa di luar. Ya sudah, cepat ya. Siti, kamu jangan main HP mulu. Itu cucian di belakang tuh, dicuciin. Bu Aisyah, saya sudah bawa kue brownies. Ini halal ya, saya buat sendiri. Bahan-bahannya saya cek semua. Iya, taruh saja di sana. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Mbah Ning. Maaf telat ya, tadi macet. Ini saya bawain kue dari Malioboro buat tambahan. Belinya dari toko, bukan usaha sendiri. Emang kenapa Mbak? Yang penting kan halal dan bermanfaat. Ya, cuma kan lebih berkah kalau usaha sendiri. Sudah, semuanya punya niat yang baik. Permisi, saya boleh ikut tidak? Kemarin kata Mbak Siti saya boleh ikut. Oh, kamu Yuni ya? Yang baru ikut pengajian. Sini, ikut bantu kupasin bawang. Santai saja, di sini orangnya baik-baik kok. Potongan bawangnya jangan terlalu tebal ya, nanti tidak matang. Saya sudah sering masak Bu Aisyah. Saya tidak bilang kamu tidak bisa masak, tetapi potongan bawangnya terlalu besar. Baik. Siti, hati-hati dong. Maaf Bu. Ayo nih, Bu Aisyah itu baik, tapi kadang bikin orang tidak nyaman. Mbak Ning gak ikut berkomentar. Saya sedang masak, Bu. Kalau mulut sibuk ngomong, tangan nggak bisa kerja maksimal. Mbak Lilis kenapa? Bawangnya pedas. Lilis, kamu baik-baik saja? Saya capek Mbak, sudah datang dari jam 7, tapi tidak ada yang bilang terima kasih. Saya seperti tidak dilihat. Saya melihatnya, Bu. Allah juga melihat. Tapi nih mau tanya, kamu masak dan kerja keras ini untuk siapa? Untuk acara pengajian Mbak, untuk tamu-tamu yang datang. Niatnya karena siapa? Karena Allah. Kalau begitu, kamu tidak perlu dilihat oleh manusia, Nduk. Kamu sudah dilihat yang paling penting. Tapi bukan berarti kamu tidak boleh diingatkan hak kamu. Nanti Ning yang bilang ke Bu Aisyah. Aisyah, Iya, Mbak. masakannya harum. Tapi boleh Ning kasih catatan kecil. Tentu, Mbak. Perempuan-perempuan di sini sudah datang pagi-pagi, sudah pada capek-capek. Mereka tidak butuh banyak hal, cukup satu kalimat saja dari kamu sebagai ketua. Itu berarti kamu pemimpin yang cakap, Aisyah. Pemimpin yang rahmah itu bukan hanya yang tahu cara masak, tapi yang paling tahu cara membuat orang di sekitarnya merasa dihargai. Semuanya makasih ya udah datang pagi-pagi, udah capek-capek. Maaf ya, saya tadi terlalu keras. Akhirnya, makasih Bu Aisyah. Maaf ya, saya tadi minder soal kue. Sudah lupa, tapi lain kali saya juga mau ikut masak deh. Saya dulu lama tidak mengikuti kegiatan masjid. Takut dihakimi, takut tidak diterima. Tapi tadi waktu Mbak Lilis langsung senyum ke saya waktu saya masuk, waktu Mbah Ning berbicara tanpa menghakimi siapapun, saya sadar ini tempat orang-orang yang masih belajar, bukan orang-orang yang sempurna. Karena memang begitu, Nduk.
Karena masjid itu tempat orang yang sedang dalam perjalanan, bukan museum untuk orang yang sudah selesai. Saya juga harus banyak belajar. Saya masih terlalu cepat menilai tadi. Bukan karena kita semua sama, tetapi karena kita mau belajar bersama. Kalau begitu bismillah, semoga acaranya lancar dan masakannya enak. Amin. Di tempat yang sederhana itu, 7 perempuan datang dengan tangan masing-masing. Ada yang membawa kue buatan sendiri, ada yang membawa kue dari toko, ada juga yang hanya membawa keberanian untuk hadir setelah lama menjauh. Mereka berbeda usia, berbeda cara, dan sempat berbeda pendapat. Tapi di antara suara panci, aroma bawang, dan air mata yang pura-pura disalahkan pada bawang, ada seorang perempuan tua yang diam, yang mengajarkan bahwa tangan yang sibuk bekerja lebih berbicara daripada mulut yang sibuk menilai. Lilis belajar bahwa ketulusan tak selalu butuh tepuk tangan manusia, karena Allah melihat lebih dulu dari siapapun. Aisyah belajar bahwa memimpin bukan soal siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling membuat orang lain merasa berarti. Yuni belajar bahwa tempat ini bukan untuk orang yang sudah sempurna, melainkan untuk orang yang masih berani melangkah. Dan Rara belajar bahwa berkah bukan hanya soal dari mana makanan itu datang, tapi dari hati seperti apa ia diterima. Di meja makan itu, tangan-tangan yang berbeda, tua dan muda, kasar dan mulus, menyendok nasi ke piring yang sama. Itulah Islam yang rahmah, bukan yang keras menghakimi, bukan yang tinggi memandang rendah, tapi yang hangat, yang memuliakan, yang dimulai dari cara kita memperlakukan orang yang duduk di samping kita.